Pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, bersama saya Nong Darul Mahmada, didampingi sebelah kanan saya Jito El Kayani. Dan sebelah kiri saya Cindy Florensi. Iya, ini baru nih pemirsa Cokro TV tampil di Cokro TV. Biasanya di PIS ya, di PIS. channel Gerakan PIS. Iya. Nah, kenapa Cindy ada di sini? Nah, karena ini temanya yang akan kita bahas nih menarik banget karena ada foto viral di media sosial ya baru-baru ini dan sampai sekarang masih dibicarakan di kalangan netizen, yaitu fotonya Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang memakai stola ya. Jadi itu kalau saya bilangnya seperti sorban. Kalau di dalam Islam itu sorban ya atau selendang gitu. Tapi kalau dalam tradisi Kristen baik itu Katolik atau Protestan namanya stola. Dan saya baca-baca nih dalam Twitter sih ternyata pemakaian stola itu pemirsa Cokro TV ini katanya nggak sembarangan bisa dipakai oleh siapa aja. Biasanya dipakainya itu oleh kalangan pendeta katanya ya, romo gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar punya kedudukan yang sangat istimewa di kalangan gereja gitu, di kalangan umat Kristen. Nah karena itu Cindy juga akan memberikan sedikit informasi nih. Sebenarnya benar nggak sih pemakaian stola itu Cindy bisa dipakai oleh misalnya seperti Gubernur Anies itu? Kalau setahu aku stola itu nggak bisa sembarangan ya Mbak, karena kan di gereja aku sendiri memang khusus untuk pendeta aja. Mungkin stola juga sebagai simbol. Kalau ibaratnya kan pendeta itu juga dia ada proses pembelajarannya dan istilahnya stola itu juga jadi mungkin bentuk, bukan lambang ya, sebagai bentuk dia bisa memperoleh status pendetanya itu. Jadi memang yang tadi Mbak Nong bilang stola itu khusus untuk pendeta, untuk pastor, dan memang nggak bisa sembarangan untuk istilahnya dipakai sama siapapun gitu, karena dia memang ibaratnya ya bisa dibilang bukan suci sih, memang ada makna yang mendalam. Apa karena mentang-mentang misalnya Pak Anies Baswedan ini gubernur gitu, seorang gubernur terus kemudian boleh pakai stola seperti itu? Ada pernah nggak sih Cindy ngalamin gitu di gereja Cindy atau lingkungan Cindy ada yang seperti itu? Kalau stola kan memang khusus untuk mungkin bukan petinggi ya, lebih tepatnya pendeta atau romo ya Mbak. Jadi memang nggak bisa sembarangan orang pakai, even dia gubernur atau pejabat gitu ya sekalipun, karena kan memang dia punya makna tersendiri, dia punya lambang dan mengapa dia si stola ini nggak bisa dipakai sama semua orang. Oke. Sekarang kita ke Bro Kajito nih. Ini menarik nih Bro, karena akhir-akhir ini Anies ini kan mau sebentar lagi turun nih. Betul. Ya kalau nggak salah bulan ini nih selesai atau 13 September udah nggak bisa membuat kebijakan. Sampai Oktober ya. Oktober baru. Nah, tapi kita ngelihat nih akhir-akhir ini sejak akhir tahun lalu saya perhatikan Anies ini sangat rajin berkunjung ke gereja-gereja, meresmikan gereja. Seakan-akan dia ingin menghapus dosa lamanya. Yang dulu mungkin pemirsa Cokro TV ingat bagaimana proses naiknya Anies ini sebagai gubernur. Kan kita tahu itu kayaknya sejarah paling kelam dalam politik Indonesia karena terjadi yang namanya aksi serial ya kan. Angka-angka 212 dan lain-lain. Nah, Bro Jito ngelihatnya gimana nih? Ngelihat sosok Anies sekarang ini. Bahkan dibilangnya dikasih anugerah apa? Bapak kesetaraan katanya Indonesia, gitu ya. Gimana Bro? Saya ingin melihat sedikit ke belakang ya, bahwa banyak yang menganggap celotehan cebong katakanlah begitu ya, atau celotehannya hater Anies itu tidak berdampak. Itu salah ya, karena dampaknya sangat besar sekali. Anies ini kalau bisa dibilang saat ini sedang mengalami luka dalam. Setuju nggak Cindy dibilang luka dalam? Jadi kelihatannya seger, senyum-senyum di mana, tapi sebenarnya itu menderita karena netizen menganugerahi Anies sebelumnya itu sebagai bapak
politik identitas. Itu sangat dalam sekali. Dan ini menjadikan Anies di kelompok nasionalis terutama Indonesia Timur itu suaranya sangat habis ya, selesai Anies. Jadi orang-orang yang mengingat sejarah pilkada Pilgub DKI Jakarta 2017 pasti tahu lah bahwa pertarungan yang memalukan itu sampai menjalar ke Indonesia Timur sebenarnya. Makanya waktu ada Pilgub sudah DKI di Indonesia Timur tuh teknik serupa dipakai di sana gitu loh. Yang awalnya adem ayem, nggak ada perbedaan gitu kan, dipakai juga gitu. Nah ini belajar dari kasus yang di Jakarta itu. Dampaknya sangat luas sekali sebenarnya, tapi tidak terbaca karena di luar Jakarta kan. Makanya untuk menanggulangi efek buruk itu yang luka dalam tadi ya. Luka tapi nggak berdarah. Nah, itu sakit itu. Luka tapi nggak berdarah itu. Nah, Anies ini mencoba menghapuskan itu gitu loh dengan sekuat tenaga. Makanya ada yang katanya bantuan ke gereja apa namanya? BOTI. Ya. Bantuan operasional tempat ibadah. Nah, sesudah diberikan BOTI itu tiba-tiba saja. Nah, ini seperti kisah film lalu ya, misteri. Tiba-tiba saja itu ada statement dari pihak-pihak gereja itu yang mengatakan Anies itu toleran, yang menjaga kerukunan. Yang terbaru ini yang kemarin itu ketika meresmikan gereja, Anies dianugerahi gelar Bapak Kesetaraan Indonesia. Saya nggak ngerti maksudnya gelar ini apa. Tapi tujuannya jelas. Ini ada dampak negatif kemarin karena diberi anugerah Bapak Politik Identitas. Mereka mencoba menghapus itu dengan gelar serupa gitu loh. Gelar dilawan gelar seolah-olah begitu. Ini karena Anies sudah ini kayak Anies itu pengen rebranding dirinya gitu ya. Iya betul. Ya. Salah satu caranya adalah menghapuskan dosa masa lalu itu dengan merebranding tadi, memberikan nama baru tadi, memberikan gelar baru bahwa opini Bapak Politik Identitas itu kan hanya di medsos, seolah begitu ya. Ini di dunia nyata saya dengan pendeta ini akrab, ini kami saling toleran gitu. Saya membantu, bahkan yang gereja diresmikan tuh ada dana bantuan 250 juta misalnya kan untuk mendirikan gereja itu. Jadi seolah-olah ada hubungan kedekatan emosional, ada pendeta kemarin yang Gilbert atau siapa itu kan sebagainya. Atau siapa tuh ya, lupa saya namanya. Namanya siapa? Cindy, lupa, nanti kita cek ya. Nanti kita share ya. Pokoknya ada seorang pendeta yang mendukung penuh Anies, seolah-olah Anies itu kayak didewa-dewakan itulah, bersih dari dosa masa lalu. Nah, ini salah satu strateginya adalah dengan meminta kelompok non-muslim ya terutama karena dulu lawan Anies itu Ahok dan Ahok itu non-muslim. Dan cara menghapus kebencian yang paling cepat ya dengan merangkul non-muslim ini supaya nanti suara di Indonesia Timur terutama ketika Anies ingin maju pada Pilpres 2024 nanti bisa diraih kembali. Kira-kira begitu Mbak Nong. Iya menarik. Tapi sebelum ini saya lupa nanya ke Cindy tadi. Itu dari penampilan Anies yang pakai stola itu ada omong-omong nggak Cindy di kalangan Cindy di lingkungan Cindy atau di gereja Cindy ngelihat kok orang biasa pakai stola gitu emang boleh kayak gitu-gitu, ada nggak itu? Kalau omongan sih kayaknya belum ada sih. Mungkin ada tapi nggak rame. Cuman memang ada beberapa di lingkungan gereja aku berpendapat kenapa ya kok orang istilahnya non Kristen yang memakai stola, karena kan memang di kita stola itu juga ada tadi yang seperti aku bilang ada makna tersendiri dan memang gak bisa dipakai sama semua orang karena itu kan melambangkan ibaratnya dia kalau di ajaran aku hamba Tuhan gitu. Jadi memang stola itu punya makna mendalam dan ya tadi mungkin reaksi orang-orang yang kayak loh kok dipakai sama ini Pak Anies, kan bukan nggak boleh ya, ini kan dia ibaratnya untuk apa gitu. Sedangkan stola sendiri kan memang bukan dikhususkan, lebih tepatnya dia punya makna yang mendalam gitu. Jadi nggak bisa sembarangan dipakai oleh orang-orang meskipun dia seorang pejabat ya. Iya benar. Jadi mungkin reaksi orang-orang yang kayak buat apaan sih dia? Kalau Cindy ngelihat dengan apa istilahnya atau usaha atau upaya Anies yang ingin mendekatkan diri ke komunitas Kristen gitu, seperti kalau Kak Jito kan Bro Kak Jito bilang ingin rebranding lah, ingin mencuci dosa. Kalau Cindy ngelihatnya seperti apa tuh? Ngelihat Pak Anies seperti itu kok sampai ngoyo begitu gitu ya? Kalau aku gimana ya Mbak? Karena kan jujur ya mungkin cara-cara dia mungkin tujuannya untuk toleransi biar menarik
umat non-muslim gitu. Cuman dengan cara dia menggunakan stola pun sebenarnya salah, karena kan memang stola tuh khusus, nggak bisa semua orang sembarangan memakai. Jadi bisa dibilang itu cara atau pendekatan yang menurut aku nggak bisa nih dilakukan gitu. Karena kan ya mungkin kalau meresmikan yang di luar konteks meresmikan gereja aku nggak tahu ya, cuman dengan konteks dia memakai stola pun bukan nggak boleh, itu nggak bisa dipakai karena memang ada makna tersendiri. Jadi mungkin dia beliau atau Pak Anies ini hanya sekedar pakai aja, sedangkan kalau yang di agama aku kita pendeta-pendetanya itu kan memang ada arti yang mendalam stola itu. Sebenarnya bisa kalau Anies mau pakai stola, pindah Kristen dulu. Pindah Kristen juga enggak langsung kemudian bisa pakai stola, kan ada STT dulu, sekolah tinggi teologi dulu, terus bukan dibaptis, diresmikan dulu menjadi pendeta, kayak gitu dapat gelar STH, kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Itu, nah. Kamu kan udah sering ya, aku mau nanya Cindy terus ini menarik nih, kamu juga boleh nanya ke Cindy ini. Nah, dulu waktu kamu 2017 udah milih? Belum ya? 17 aku udah sih. Oh iya, udah milih, udah pilkada, udah ikut pemilihan gubernur? Oh, udah. Kamu milih nggak sama Pak Anies? Enggak. Atau nggak apa-apa, nggak dijawab. Tapi kamu ngelihat kan waktu pilkada DKI itu kan lihat banyak aksi dan lain-lain ya. Itu kamu ngelihatnya gimana tentang sosok waktu itu, calon-calon yang berkompetisi waktu itu? Ya namanya para calon kan pasti dia bakal bukan gimmick ya sebenarnya, melakukan berbagai cara biar istilahnya menarik perhatian masyarakat. Cuman kalau menurut aku ya itu kan balik lagi ke calon-calon pemimpin ini, mereka mau menarik perhatian masyarakat mau seperti apa. Cuman memang kalau menurut aku cara menarik perhatian masyarakatnya harus dengan cara yang sehat gitu. Jangan sampai istilahnya menyinggung pihak manapun. Tapi waktu kamu melihat waktu itu ya, misalnya waktu itu ketika kampanye-kampanye di pilkada waktu itu, dengan ngelihat kondisi sekarang terhadap sosok Pak Anies ini, kamu kaget atau ngebayangin nggak kalau dia itu bisa seperti ini gitu? Karena kan kamu tahu sendiri kan di mana waktu itu. Kalau nanya ke Kak Jito pasti jawabannya, nah, aku pengen tahu jawaban Cindy dulu nih bro. Gimana bro? Iya, gimana Cindy? Lebih tepatnya kalau memang boleh jauh dari ekspektasi kan. Jauh dari ekspektasi ya. Kamu sendiri ngerasain gitu ya? Iya, merasakan sih. Jadi maksudnya nggak ngebayangin kalau tiba-tiba kok Pak Anies sampai gitu, begini gitu ya? Sampai yang lebih tepatnya kayak di dulu pas kampanye gini, kok sekarang beda banget sama kenyataannya kayak gini gitu, jauh berbeda. Nah itu dia. Jadi kita dari Cindy aja kan kita bisa lihat bahwa antara dulu sama sekarang itu kelihatan bedanya dan ini menunjukkan sosok sebenarnya bukan pure bukan sikap yang murni dari seorang Anies, tapi lebih ke lagi-lagi untuk kepentingan politik kan ya bro? Ya ini desain politik. Saya ingin menjawab Cindy tadi kenapa Anies berubah ya? Karena konsultan Anies tentu saja ya, konsultan politik melihat bahwa ceruk kalangan Islam itu yang mendukung Anies sudah pol. Jadi elektabilitas Anies saat ini sudah mentok dari ceruk itu gitu loh. Untuk menaikkan elektabilitas lagi yang ada itu ceruk nasionalis. Dan ini jumlah yang paling besar di Indonesia sebenarnya. Saya ingin sedikit membicarakan masalah ceruk ini ya. Di kalangan Islam sendiri sebenarnya ada banyak ini ya, faksi kelompok. Ada kelompok banyak sekali. Yang pertama Islam liberal tentu saja. Ini paling sedikit ya. Kemudian ada kalangan Islam moderat, Islam yang toleran, katakanlah begitu, Islam yang ramah, moderat ini ya. Kalau liberal kan bebas atas ya. Kalau moderat itu masih ada pagar-pagar, masih taat ini, tapi masih toleran gitu ya. Kemudian ada yang konservatif. Konservatif ini belum radikal ya. Konservatif itu taat dan agak saklek, tapi belum. Yang kemudian ada yang radikal, yang keras banget, yang dulu waktu zaman Ahok, yang memilih Ahok nggak disolatkan mayatnya, nggak boleh dikubur dan sebagainya. Itu yang radikal tadi ya. Kalau yang konservatif paling ya kalau zaman pilkada itu ya
mengatakan tidak suka dengan komentar Ahok dan sebagainya itu ya, yang konservatif begitu, tapi tidak sampai melarang menguburkan, nggak sampai segitu. Nah, Anies sadar bahwa ceruk ini sudah maksimal gitu loh. Kalau di Sumatera Barat, oke, Anies mungkin 100% lah hampir ya. Ya, hampir lah mungkin. 95% lah gitu ya, nggak 100% ya. Enggak, karena PDI juga ada beberapa daerah yang kuat di sana gitu ya. Tapi memang secara umum sangat kuat di daerah-daerah seperti itu yang konservatif seperti itu ya. Jadi untuk bagaimana caranya supaya bisa menandingi yang calon terkuat lain Prabowo dan Ganjar ini, ya berebut ke ceruk nasionalis gitu. Iya. Itu salah satu cara Anies agar dia bisa menang. Kalau nggak itu nggak mungkin menang dia, karena nasionalis itu jumlahnya paling banyak di Indonesia ini. Nah, untuk meraih simpati kelompok nasionalis, maka dilakukan perubahan bunglon tadi, ya kan? Yang awalnya Islamis banget, sedikit-sedikit pakai istilah Arab, gitu. Sunatullahnya air itu, ya, dimasukkan ke bumi. Itu diksi-diksi semacam itu, gitu. Ya. Insya Allah, itu namanya difasih-fasihkan, meskipun dia keturunan Arab ya, tapi itu kan waktu di awal itu kampanye, terus di awal-awal pelantikan juga sama masih. Iya, gitu masih ya. ada pribumi dan sebagainya. Ketika diklarifikasi loh, maksud saya itu di zaman penjajahan. Nah, kenapa kamu pakai istilah itik yang bertelur, ayam yang mengerami dan sebagainya? Nggak tahu itu istilah dari mana dia bawa. Artinya apa? Dia ingin menyinggung soal SARA sebenarnya di situ, bahwa kaum pribumi ini yang bekerja keras untuk memerdekakan Indonesia, terutama Batavia waktu itu. Tapi kenapa non-pri yang menguasai ekonomi? Seolah-olah begitu tafsirannya, gitu. menikmatinya. Nah, ini kan bahaya sekali ya pemimpin seperti Anies ini, yang sebelum dia naik jabatan begitu, itu kita masih maklum lah, karena kemungkinan Anies jadi gubernur itu sangat kecil, jadi yang memanfaatkan sentimen agama. Tapi ketika naik kok masih begitu gitu loh. Giliran sekarang dia mau nyapres dan kemungkinannya kecil untuk diterima di kalangan nasionalis, dia balik arah lagi gitu. Makanya dia pakai stola, pakai ini yang toleran dan sebagainya. Ini cara bunglon tadi supaya dia diterima di kelompoknya Cindy katakanlah. Karena di kelompokmu itu udah pasti udah pasti inilah gitu. Iya. Kira-kira begitu. Menarik ya Cindy ya. Menarik. Kamu mau menanggapi nggak dari pernyataan Mas Kajito ini bahwa Anies ini melakukan bunglon, tindakan bunglon karena mau istilahnya itu menghadapi 2024. Dalam survei-survei ini kan Anies selalu menjadi 3 besar nih, gitu kan. Kalau misalnya masih berkutat dengan yang tadi Cindy terkaget-kaget kok bisa sekarang dia begitu gitu, itu dia nggak akan dapat suara tuh, nggak memenangkan hati kalangan nasionalis gitu. Menurut Cindy gimana tuh? Setuju apa enggak? Setuju sih, karena kan kalau aku lihat di link-link berita gitu kan, dia mungkin pas awal-awal kampanye dan pas awal dia jadi gubernur itu kan mungkin bisa dibilang hampir sebagian besar pendukungnya seperti itu ya Pak. Dan tiba-tiba nggak berani kan dia seperti itu gitu ya, nggak apa-apa. Main nama. Debut pertama, Pak. Debut pertama masih hati-hati, nggak apa-apa, lanjut. Kayak Berman dulu ini. Tapi karena tiba-tiba makin kesini di masa akhir kepemimpinannya, wah maksudnya berbanding terbalik banget. Dia jadi ibaratnya orangnya jadi toleransi, jadi benar-benar mengayomi umat yang minoritas istilahnya kan. Mungkin kalau di aku itu umat minoritas ya, jadi merangkul banget nih. Ada apa nih? Beda jauh banget. Mungkin itu kayak kontras banget kelihatan. Sedangkan mungkin kan yang kita tahu ibaratnya pendukungnya si Anies ini kan seperti itu gitu. Umat minoritas. Kalau di gereja Cindy misalnya ada pemimpin politik gitu atau pejabat yang katakanlah jelas ingin mendapatkan kesempatan memimpin lagi, atau emang boleh masuk gitu? Kalau di kepercayaan aku di Kristen itu memang gereja itu tidak diperkenankan untuk ikut berpolitik, Mbak. Kenapa? Karena gereja sendiri kan memang dia harus terfokus sama hal-hal rohani. Mungkin kalau misalnya Mbak Nong sama Mas Jito pernah dengar istilahnya kita buka pelayanan di daerah-daerah terpencil, nah itu salah satu program gereja. Tapi sebenarnya gereja itu nggak berfokus, bukan tidak berfokus ya, tidak boleh sampai menyerempet ke arah politik, karena memang politik praktis gitu politik ya. praktis, karena memang tidak boleh seperti itu, karena kan memang kita tuh hanya fokus beribadah, ibaratnya fokus melayani pelayanan.
Jadi ya hal-hal rohani aja nih. Kalau misalnya udah berpolitik sebenarnya bukan sebenarnya ya, memang nggak boleh, tidak diperkenankan lah istilahnya. Ini menarik ya, karena kalau kita baca misalnya perubahan dana BOTI itu ya, bantuan operasional tempat ibadah, yang di tahun-tahun awal kalau nggak salah itu hanya diperuntukkan buat masjid dan musola aja. Itu kemudian diubah gitu kan, itu di akhir-akhir aja nih. Itu kemudian disebar ke gereja juga, ke wihara, ke ini ya, meskipun itu sangat kecil, tapi yang menarik yang buat gereja itu sangat besar, ratusan miliar ya. Dan hanya diperuntukkan cuma buat satu organisasi kalau nggak salah, Persekutuan Gereja Pantekosta ya, Pentakosta Indonesia gitu. Jadi kayak misalnya yang kita kenal seperti PGI atau KWI itu justru yang tidak diberikan sumbangan, mungkin karena secara ini enggak seperti yang tadi dibilang, mungkin tidak diperhitungkan, atau mungkin dari sejak awal tidak setuju dengan gaya politiknya gitu mungkin ya. Gimana bro ngelihat itu bro? Tentang perubahan misalnya sekarang kok tiba-tiba anggaran. Jadi bukan hanya soal tindakan yang bro bilang bunglon itu loh bro. Tentu Anies kalau ingin mendekati seseorang atau kelompok, tentu kan dia sudah punya gambaran ya. Oh ini bisa nih. Punya peta gitu kan. Petanya kan. Oh ini setengah bisa gitu kan. Setengah dukung, setengah enggak. Yang satu enggak banget gitu kan. Jadi dalam peta Anies itu tentunya dia akan memilih yang paling mungkin, paling bisa untuk didekati, dan terbukti ketika BOTI dikucurkan ya ratusan miliar itu, kemudian sentimen positif untuk Anies. Dia bapak ini kesetaraan, bapak toleransi Indonesia, merangkul minoritas dan sebagainya. Dan ini sangat bertolak belakang ya dengan perilaku Anies sebelumnya yang begitu Islami banget gitu kan. Sekarang ini politik bunglonnya tiba-tiba berubah menjadi toleran banget, nasionalis banget. Jadi saya tidak menyalahkan organisasi-organisasi semacam itu ya, kenapa mereka merapat ke Anies, karena mereka juga pragmatis juga kan, dikasih dana bro. Iya kan. Dan saya melihat bukan persaingan ya, saya melihat setiap organisasi tentu ingin menonjol ya, ingin dekat dengan yang memiliki power katakanlah. Tapi kalau aku ngelihat sih, kalau kayak PGI sama KWI memang dari sejak awal seperti yang tadi disampaikan oleh Cindy, ini gereja-gereja yang memisahkan diri dengan politik. Jadi ketika memang itu bawa bantuan itu kan memang bantuan dari Pemprov yang intinya sebenarnya kan netral, nggak ada politik-politiknya. Tetapi karena sosok, sosok yang memberikannya itu unsur politiknya itu sangat besar, kan 2024 nih maksudnya, kan akhirnya mungkin menolak, mungkin loh ya. Saya kira nggak sederhana itu katakanlah begitu ya. Karena ini Anies ya, kita membicarakan tokoh yang sangat problematis ya, sangat bermasalah katakanlah begitu. Jadi ketika ada kucuran semacam itu, saya meyakini ada kesepakatan tertentu gitu loh. Jadi organisasi yang sejak awal sudah memisahkan diri dan tidak ingin terjebak dengan politik praktis, mereka mungkin menarik diri karena ada, kamu mau nggak? Kalau mau dikucurin nih, mungkin ya, mungkin ada hal-hal semacam itu. Tapi saya nggak menuduh ke sana. Ini hanya dugaan saya bahwa ada kesepakatan tertentu ya, meskipun bukan dalam bentuk dukungan secara langsung misalnya, tapi untuk katakanlah ini meramahkan sebutan Anies tadi di kalangan minoritas, atau mengakrabkan Anies kembali karena sebelumnya dianggap sebagai musuh gitu ya. Nah ini maka organisasi lain yang menolak itu ya itu masih di garis lurus tadi. Tapi kenapa ini ada organisasi yang mau ya, saya nggak tahu ya kesepakatan apa yang mereka bangun gitu. Ya itu kesepakatannya memberikan anugerah Bapak toleransi atau kesetaraan gitu. Tapi kan kita nggak ada bukti kita nggak ada bukti, hanya indikasi. Kita baca indikasi di permukaan bahwa kenapa nih setelah ada ini kok muncul ini gitu loh. Ada apa ini, dan itu mereka harus menjawab. Tugas mereka menjawab itu. Tapi satu hal yang saya tekankan di sini kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa politik bunglon ini bukan hanya di era Anies gitu. Meskipun sangat kentara sekali yang dibawa oleh Anies, karena sebelumnya dia sangat kanan banget, sekarang dia berubah ingin ke tengah gitu ya. Maka masyarakat Indonesia, para pemilih khususnya, untuk hati-hati ya, untuk tidak terjebak, karena peristiwa Pilgub Jakarta 2017 itu sangat berdarah ya, sangat membekas, sangat menyakitkan, dan efeknya sangat luar biasa. Sampai sekarang masih terasa gitu loh, masih ada dampaknya.
Dan ini kalau ini terjadi di Indonesia, saya tidak membayangkan mungkin ada daerah yang melepaskan diri nih kalau ini sampai skala konfliknya sampai begitu luas ya. Maka dari itu para pemilih atau masyarakat Indonesia harus cerdas ya. Jangan sampai membesarkan ular di bawah tempat tidur. Hati-hati. Benar-benar pilih sosok yang nasionalis, sosok yang toleran murni, bukan karena ingin dipilih kemudian berubah jadi toleran seperti Bunglon. Saya pikir itu. Kalau Cindy ngelihat sosok misalnya seperti pemimpin seperti Pak Anies ini sebagai anak muda nih, ini kan muda banget nih pemirsa Cokro TV, jadi kita pengen dengar nih, itu gimana? Iya, gimana? Dengan gaya politiknya, yang gaya kepemimpinannya seperti itu. Ya, sangat tidak konsisten. Maksudnya itu apakah bisa dijadikan sebagai panutan atau jangan dijadikan panutan atau gimana? Sepertinya jangan ya. Nggak apa-apa. Kalau itu kan pendapatmu Iya, pribadi, nggak jadi nggak apa-apa, masalah. bebas-bebas Menurut saya aja. begini ya nggak apa. Ya, kalau menurut aku gimana ya, dia mungkin dari awal kampanye aja kan udah nggak konsisten ya, apalagi yang tadi Mas Jito bilang yang pemilu apa yang 2017 yang Iya, pilgub. Iya, Pilkada pilkada itu, DKI-nya itu. yang bentrok itu ya kalau Bukan hanya bentrok, itu sampai kan kita ada aksi 1 juta umat lah, 7 juta umat dan lain-lain gitu kan. Iya, demo. mungkin yang aku lihat kalau memang misalnya dia ingin merangkul dari awal, jangan ketika di masa akhir kepemimpinannya dia baru menunjukkan ini loh gue orangnya toleransi, gue orangnya merangkul banget gitu. Jadi ibaratnya kalau aku sebagai anak muda pun ngelihat ini, kita pun tahu dia orangnya nggak konsisten sejak awal gitu. Jadi memang, dan mungkin juga banyak beberapa kebijakannya dia yang pada akhirnya tidak terlaksana dengan baik karena ya itu tadi orangnya dari awal mungkin yang tadi Mas Jito bilang kayak Bunglon nggak tetap gitu. Iya, nggak kalau istiqomah gitu, nggak konsisten gitu loh. Dia punya program ini dalam kampanye misalnya janjinya adalah begini-begini, tapi semuanya itu nggak ditepati kan. Lapangannya beda. Kalau misalnya memang ibaratnya Anda kebijakannya ini jalankan dari awal sampai akhir, jangan kebijakannya dari awal ini di kampanye tapi lama-lama berubah sampai akhirnya nggak terlaksana dengan baik. Gitu sih. Ini poin yang bagus. Jadi kalau kita ngelihat nih pemirsa Cokro TV, dengan janji-janji Pak Anies misalnya soal DP 0%, OKOC, terus apalagi itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu nggak ada loh yang terpenuhi, nggak ada yang terrealisir sebagai janji kampanye. Nah, Ada satu sebenarnya. apa? Formula E, tapi nggak jelas itu kemana. Formula itu sebenarnya bukan sebagai janji kampanye, bro. Bukan, ya. Yang janji kampanye kan seperti DP 0%. Iya. Buat UMKM tuh OKOC. Terus buat kalangan bawah itu misalnya tidak menggusur, tapi kan kenyataannya menggusur. Ya. Yang paling penting lagi misalnya tidak ada reklamasi. Kenyataannya reklamasi. Iya. Ya, itu ditutupi, kalau saya sih ngelihatnya itu sekarang ditutupi dengan tindakan-tindakan yang seakan-akan toleran itu. Jadi lebih dialihkan ke isunya tuh ke sini. Betul. Closing, bro. Tadi sebenarnya sudah mau closing ya. Lagi lah. Memang Anies ini memang aneh sekali ya. Dia kalau aktor, dia aktor yang pandai menjiwai perannya. Nah, aktor antagonis apa protagonis? Suatu saat ya bisa jadi ya antagonis bagi kalangan nasionalis tentu saja. Untuk kalangan konservatif ya protagonis, pahlawan mereka begitu ya. Tapi saya ingin melihatnya sebagai sosok yang pandai berubah ini loh. Dan memang politisi sebenarnya ya kalau dia bisa memanfaatkan situasi dengan baik, dia akan bisa istilahnya mengikuti arus gitu lah katakan begitu ya. Tapi masyarakat juga tidak bodoh-bodoh amat gitu loh. Orang yang kalau orang Jawa bilang esok delete sore tempe gitu kan. Apa itu? Artinya? Paginya kedelai, sorenya menjadi tempe gitu. Jadi orang kok mudah banget berubah gitu loh. Dan Anies ini gambaran pemimpin yang seperti itu. Jadi nggak konsisten tadi seperti kata Mbak Nong. Kalau misalnya dia tetap konsisten bahwa dia pemimpin yang dijagokan kelompok Islam misalnya, dia akan terhormat di situ gitu loh. Nggak berubah-berubah. Kalau dari awal dia misalnya waktu Pilgub Jakarta itu dia menolak dengan keras penistaan SARA terhadap Ahok misalnya. Dia ngomong terbuka di depan publik gitu loh. Kalau itu dikaitkan dengan sekarang kita nggak kaget ya. Kaget, tapi konsisten dia itu. Dia diam aja. Ketika Pilgub selesai baru dia ngomong, "Oh, saya nggak setuju begini saya." Wah.
Atau dia ngomong komentar, ada orang yang ngomong gitu, Gus nggak boleh gitu, cuma gitu doang. Jadi dia nggak mengeluarkan statement secara khusus, secara tegas bahwa saya menolak politik identitas, tapi dia melakukan itu. Dan ini sangat berbahaya kalau dibiarkan. Maka saya meminta atau memohon ya kepada para masyarakat pemilih yang waras, terutama yang yang khawatir dengan keadaan ini, kalau dibiarkan Indonesia bisa kacau gitu kan. Maka memilihlah dengan nurani, memilihlah dengan akal sehat supaya Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini tetap ada sepanjang masa. Saya kira begitu. Oke, mantap. Cindy mau closing? Sudah Udah diwakilkan oleh Kak Jito. Tapi mungkin sedikit untuk sama sih, terutama untuk yang para pemuda khususnya juga. anak muda nih, Cindy, Iya. suara anak muda. Karena penting kan banget. kayak gitu. Suara anak muda kan katanya yang paling Iya, banyak juga ya. benar. Jadi tadi sama yang kayak dibilang sama Mas Jito juga, jadilah pemuda yang cerdas yang bisa memilih mana yang memang beneran pemimpin, mana yang memang bukan, dan lebih tepatnya pilihlah pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang istiqomah, konsisten Iya, antara perbuatan, tindakan, dan pikiran gitu ya, Iya, kira-kira. betul. Karena kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies ini, saya akhirnya karena mau di akhir-akhir menyebut Gubernur Anies, kita melihat sosok politik yang istilahnya tuh menghalalkan segala cara. Iya. Yang kalau kita mengutip tweetnya Saiful Mujani, ini sempat viral juga nih. Iya. Kalau ngelihat Anies seperti itu, kayaknya katanya untuk makan daging babi aja kayaknya kalau dia jadi presiden mau tuh kan, sampai sebegitunya. Tapi itu terlalu berlebihan sih ya. Iya. Kita juga nggak terlalu setuju. Oke, pemirsa Cokro TV, kita banyak mendapatkan pengetahuan nih dari obrolan sekarang, khususnya dari Cindy nih, anak muda. Dan seperti yang tadi Cindy dan Bro Kajito bilang, bahwa kita sebagai pemilih nanti itu harus menjadi pemilih yang cerdas, memilih pemimpinnya. Jadi jangan tertipu oleh calon pemimpin yang hanya berbuat atau melakukan sesuatu itu berdasarkan obsesinya, ambisinya aja, tapi benar-benar berdasarkan pada hati nurani dan memang murninya atau memang aslinya tuh seperti itu gitu ya. Terima kasih Cindy, terima kasih Mbak. Jito. Sama-sama. Oke pemirsa Cokro TV, kita akan bertemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan. Salam sehat semua, Salam. dadah. Dadah.